20 dan sebagainya, baik banget orang yang udah punya miliaran dan hidupnya udah sukses tanda kutip gitu ya. Di bawah umur 30 itu tentang gengsi, padahal bukan ya. Sukses di usia yang muda itu tentang menghemat waktu. Karena ketika kalian masih di bawah 30 ya, jumlah energi kalian itu masih baik banget ya, lu masih muda gitu ya. Jumlah waktu kalian yang kalian bisa habisin itu masih baik banget, jumlah data gagalnya kita ngomong ya, sama toleransi sakit kalian itu masih banyak ya. Jadi kan masih bisa error gerak-gerak salah gagal berkali-kali di bawah umur 30 itu masih bisa. Sedangkan orang yang suksesnya di atas umur 30 atau baru berkarir atau baru mencoba buat berkarir di atas umur 30, mereka itu udah tolerance levelnya udah susah. Ya mereka itu udah nggak bisa banyak gagal. Ruang mereka buat gagal itu semakin sedikit ya ketika kalian itu udah di atas umur 30. Sebelum lu umur 30 ya, lu itu boleh salah. Lu nggak apa-apa ngelakuin banyak kesalahan gitu ya. Tapi di saat lu di atas umur 30, kesalahan lu itu jadi mahal. Kenapa? Karena orang itu cenderung udah nikah ya dan berkeluarga, punya tanggungan, punya cicilan dan sebagainya, itu di atas umur 30 udah punya tanggung jawab yang lebih banyak. Uang yang kalian punya ya, skill stack sukses muda, tujuannya sukses dari muda ya, misal umur 20 atau under 30 ya buat sukses. Itu biar orang pensiun, padahal enggak. Tapi tujuan kalian sukses muda itu apa? Biar kalian bisa punya lebih banyak pilihan daripada orang lain. Karena ketika kita masih umur 20 atau 30-an ya, pokoknya under 30 ya. Jadi ada 3 matriks kita ngomongnya ya. Jadi ada uang, ya waktu, sama energi. Ketika kita masih muda, yang kita nggak punya itu uang. Kita itu punya energi dan kita punya waktu, tapi kita nggak punya uang gitu ya. Nanti ketika kita umur 60, 70 dan sebagainya, kita itu punya uang, tapi kita nggak punya waktu dan nggak punya energi. Jadi menurut gue ya, mumpung kita muda, kita tuh punya 2 dari 3 matriks yang kita punya sekarang gitu ya. Tapi kita cuma nggak punya, atau kita bisa ngomong ke diri kita sendiri. Punya bukti kalau kita itu udah sukses muda, itu bikin kita tahan banting. Kenapa? Karena secara psikologis saja itu udah berbeda. Ini kita udah jadi, gue sampaikan beberapa poin ya. Mungkin lu cuma bisa ingetnya 2 atau 3 hal ya. Either lu harus nonton ulang videonya, atau harus catat. Jadi catat itu nggak ada ruginya. Dan catat itu jangan diketik ya, tapi lo harus belajar buat nulis ya. Jadi menurut gue salah satu habit ya yang kalian harus ciptakan ya setelah kalian bisa nonton channel gue ya atau siapapun itu ya, kan harus belajar buat catat. Belajar apapun lu setelah ngobrol sama orang ya, lu setelah ketemu orang gitu ya, lu setelah nonton motivational video atau nonton educational video gitu ya, self dev kayak gini, harus belajar buat catat. Gue percaya ya, ketika kalian pengen sukses di bawah umur 30 ya, kalian harus belajar buat ngambil yang namanya itu asymmetric bet. Atau bet yang gak masuk akal risk to rewardnya. Karena ketika kita masih di bawah umur 30 ya, atau kita masih muda ya, kerugian yang kita bisa alamin itu sedikit sekali. Ya, tapi keuntungan yang kita bisa dapetin itu unlimited, itu everything ya. Kita tuh bisa dapetin segalanya. Tapi kerugian kita itu sangat-sangat minim. Seorang triliuner ya, itu kalau umurnya 50, 60, atau bahkan 70, mereka itu kalau gagal udah ada harganya itu mahal banget dan mereka harus mikir-mikir kalau mereka gagal ya. Sedangkan kita umur 20 ya, kalau kita gagal ya, atau under 30 ya, kalau kita gagal itu skenario cuma 2 ya, antara kita dapetin big win ya, kita sebutnya jackpot gitu ya, jadi lu tiba-tiba jadi kaya itu bisa ya, atau kita belajar sesuatu jadi kita nggak rugi sama sekali. Yang gagal itu mulainya dari 0 plus dapat pengalaman baru. Menurut gue ya, di era media sosial sekarang ya, dimana ada YouTube, ada IG, bentar lagi udah mulai short form content dan sebagainya, attention span orang itu dirusak ya. Orang itu nggak bisa fokus, orang itu nggak bisa memperhatikan sesuatu. Dan orang itu sekarang lebih banyak mengkonsumsi sesuatu daripada create sesuatu. Dan ketika kalian pengen sukses di usia yang muda ya, di bawah umur 30, kalian itu harus belajar buat create ya, belajar buat menciptakan sesuatu daripada konsumsi ya. Jadi lu harus lebih baik menciptakan, atau kontribusi net lu di dunia ini kalau lu hitung ya, lebih baik kontribusi atau menerima. Lu harus lebih banyak berkontribusi. Misalnya contohnya lu nge-scroll TikTok 1 jam gitu ya, berarti lu harus kerjanya ya 2 jam. Lu harus lebih banyak create something ya daripada mengkonsumsi. Lu misal nonton 1 YouTube video ya tentang entertainment atau apapun itu gitu ya, lu harus lebih banyak buat bikin video daripada nonton video. Buat yang baru mulai ya, gue percaya lu bisa mulai dari, misal lu nonton podcast ya 3 jam atau apa gitu dan sebagainya, lu bisa luangin ya mungkin dari 3 jam itu, lu setelah itu jadi produsen ya, jangan cuma jadi konsumen gitu ya. Jadi misalnya lu nonton video 3 jam gitu ya, lu jadi konsumen ini selama 3 jam gitu ya, lu mungkin tambah beberapa menit setelah itu jadi produsen. Lu share kayak ke siapapun itu, lu ngomong kayak ke orang gitu ya, apa aja sih yang gue pelajarin dan sebagainya. Karena dengan lu create more than you can consume ya, lu bakal jadi lebih self aware, itu pertama. Dan opportunity itu bisa di-create ya dengan kalian datang setiap hari. Uang itu suka sama yang namanya itu kecepatan ya. Gue percaya ketika kalian baru mulai berkarir ya, speed itu ya, kecepatan itu lebih penting daripada
perfection ya. Speed matters more than perfection. Ini gue udah sering banget ya ngomongin di podcast, di long form YouTube gue, di live biasanya, atau bahkan di IG gue gitu ya. Kalau kalian itu harus cepet ya, jangan lelet jadi orang. Kenapa? Kan harus cepet gagal ya, lu harus cepet belajar, lu harus cepet eksekusi. Ketika kalian masih muda, kalian harus belajar buat cepet decide sesuatu ya. Ketika kalian cepet decide, kalian pasti gagal ya, dan ketika kalian gagal ya, lu belajar sesuatu. Karena again, baik lagi ke tadi ya, gue udah bilang kalau room kita buat gagal itu banyak sekali di bawah umur 30. Tapi ketika lu di atas 30, chance lu buat gagal atau kesempatan lu buat gagal itu udah semakin sedikit ya. Karena cepet banget ya, mengambil keputusan cepat banget itu bukan berarti decision itu bakal jelek. Lu tetap harus menjaga kualitas lu. Cuma quantity ini itu harus diperbanyak. Quantity itu matters more than quality ya. Misal lu punya bisnis F&B gitu ya, gue juga punya bisnis F&B, kita sama-sama saingan. Lu kompetitor gue kompetitor lu, dan sebagainya gitu ya. Lu setiap hari di social media lu itu buat satu konten. Gue, cara terbaik misal gue baru buka F&B buat ngalahin lu itu kayak gimana, gue bikin lebih banyak quantity daripada lu. Jadi kalau misal bikin satu, gue bikin lebih baik dari satu, gue bikin dua gitu ya. Kalau bikin dua, gue bikin tiga. Bahkan lu bikin dua, gue bikin empat. Lu bikin dua, gue bikin lima, dan sebagainya. Terkadang ya, jawaban dari cara sukses atau jawaban dari gue harus ngapain dari sekarang, itu cuma tinggal mengerjakan atau bekerja. Lakuin aja volumenya sebaik-baiknya ya. Dan gue pribadi percaya kenal orang dalam dan sebagainya. Gue pribadi percaya ya, lo itu harus stop yang namanya itu networking ya. Ketika lo di umur 30 ke bawah gitu ya, lo harusnya itu bekerja dengan waktu yang lo biasanya pakai buat networking. Menurut gue ya, datangin networking event dan sebagainya itu bullshit ya. Kenapa? Lebih baik kalian kerja ya. Ketika kalian kerjanya itu excellent banget ya, lo A+ player banget, justru orang-orang event ini yang bakalan ngundangin lo, bukan lo yang datang ke mereka terus lo bayar seminarnya buat networking di sana. Justru mereka yang bakalan bayar lo buat lo datang, dan itu terjadi ke gue juga. Gue pribadi sekarang udah jarang sekali buat datang ke event ya, bayar gitu ya, buat ke networking event. Enggak, jarang sekali. Kenapa? Gue lebih prefer buat gue kerja atau buat gue belajar, dan ketika gue bisa create value atau gue do excellence, orang yang bakal reach out ke gue ujung-ujungnya gitu ya. Jadi menurut gue ya, networking itu overrated. Kalian lebih baik kerja daripada networking. Gak usah habis-habisin waktu buat networking. Networking itu akan datang dengan sendiri. Gak usah habis-habisin waktu buat networking. Networking itu akan datang dengan sendirinya ya, kalau kerja kita itu baik. Gue percaya ya, kalau kita harus belajar buat persempit circle kita ya. Jadi ketika circle kita itu luas ya, kita tanya ke semua orang advice, itu kesalahan terbesar yang menurut gue banyak banget orang lakuin. Gue juga percaya kalau kalian pengen sukses di bawah umur 30, gue itu harus belajar buat persempit circle lo. Jadi jangan sampai circle lo itu terlalu luas, atau jangan sampai lo kontak-kontakan ya sama orang yang luas banget. Ya, lu kontakan sama 50 orang gitu setiap hari, itu nggak wise banget. Kenapa? Karena asking people ya, ketika kalian bertanya advice ke semua orang, itu cara terbaik buat lu gagal. Misal gue pengen mulai trading ya, lu pengen mulai trading, lu tanya ke bokap lu tanya ke adik lu tanya ke nyokap lu tanya ke saudara, terus tanya lagi ke tetangga, tanya lagi ke bos, tanya lagi ke siapa, tanya lagi ke teman luar negeri, tanya ChatGPT, tanya Google, lu tanya ke semua orang. Dan tanya ke semua orang ini berharapnya buat apa? Ya biar lu dapetin namanya itu Holy Grail. Padahal Holy Grail itu nggak pernah exist ya. Holy Grail atau kelangkaan, lu harap kayak lu dapetin satu kalimat gitu ya, atau dapetin pepatah kata gitu ya, yang bikin lu tiba-tiba aha moment itu dapat gitu ya. Padahal Holy Grail itu nggak pernah ada di dalam dunia ini ya. Gue nggak pernah dan tidak pernah ada yang self-dev video ya, yang bisa gue kasih magic words-nya gitu ya. Gue ngomong abrakadabra gitu ke kameranya, dan lu langsung ngerti apa yang lu harus lakuin besok, lu harus ngerti apa yang lu harus lakuin biar lu sukses sebelum umur 30, itu nggak pernah ada ya. Jadi menurut gue jangan, pertama ya, yang tadi gue bilang ya, persempit circle kalian ya. Jadi orang-orang di luar sana gitu ya, jangan tanya advice ke semua orang, tapi persempit aja ya, beberapa teman-teman yang kalian deket aja gitu ya. Dan tidak ada yang namanya opini. Gue udah pernah bilang ya, the perception of reality is more real than the reality itself. Manusia itu logical dan emotional. Mereka dibagi jadi dua kayak gini ya. Menurut gue, kalian harus belajar buat breakdown emotional kalian. Kalian harus belajar buat pakai logika kalian ya, buat nge-breakdown emotion kalian. Karena emotional ini sangat liar ya. Kita ngomong, gue tadi udah bilang ya, thoughts kalian itu berbahaya sekali. Kalau lu rasa diri lu itu nggak sukses ya, lu beneran bisa jadi nggak sukses gitu ya. Karena apa yang lu pikirin itu jadi fakta buat dunia lu. We often make terrible decisions ya. Ketika kita lagi emotional ya, kita sering banget bikin decision yang ngaco banget ya ketika kita lagi emotional. Jadi ketika lu lagi emotional ya, belajar buat nge-breakdown. Dan biasanya gimana cara breakdown itu mencatat. Salah satu life changing advice ya yang gue dapat dari beberapa orang-orang yang gue ketemuin, itu kan harus belajar buat mencatat. Dan mencatat itu bukan yang kayak tadi gue bilang ya. Ini mencatat itu bukan di HP lu ngetik setiap hari gitu. Tapi mencatat itu nge-reflect gitu ya. Lu nulis beneran. Jadi lu tinggal ke
Gramet kayak atau kemanapun itu, ya lu beli kertas, ya A4, lu langsung beli pen, lu catat apapun yang ada dalam pikiran lu. Emotional itu nggak apa-apa, lu catatnya berantakan, kata-kata yang muncul dalam pikiran lu, itu lu harus langsung catat di kertas gitu ya. Ini caranya lu nge-breakdown emotions lu itu kayak gimana. Bahkan gue pribadi ya, dari kemarin-kemarin, ya dari dulu bahkan ya, itu suka buat yang namanya journaling. Jadi gue nge-diary apa yang terjadi di hidup gue, biar gue lebih self-aware, biar gue lebih nyadar sama lingkungan sekitar gue itu kayak gimana. Jadi belajar buat mencatat, ya apapun yang kalian pikirin, belajar buat di write down ya. Karena ketika kalian write down, ketika kalian menulis, jadi bukan diketik ya, tapi ditulis dengan tangan kalian, itu sedang ngerefleksiin ke dalam pikiran lu. Gue percaya ya, ketika lu lagi dalam suatu ruangan ya, lu itu kalah ketika apa? Ketika lu berbicaranya itu paling banyak ya. Jadi the more you talk, ya you will lose gitu ya, lu bakal kalah. Ketika kalian lagi ada di dalam suatu ruangan ya, jangan jadi orang yang paling banyak oversharing. Jadi oversharing is never good ya. Oversharing